Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Diva Putri Irwana, NPM 2815538, Fakultas Teknik Industri Pagi, Stambu 2020. Saya akan membahas sedikit bab-bab yang telah kami bahas di perkuliahan. Yang pertama bab 1, besaran dan sistem satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, yang dinyatakan dengan angka, contohnya panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Dan mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilai dan satuannya. Contohnya panjang jalan 10 km, nilainya 10 dan satuannya kilometer. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya meter, kilometer, yaitu dalam satuan panjang, dalam satuan waktu ada detik, menit, dan jam, dan dalam satuan massa ada gram dan kilogram. Sistem satuan ada dua macam, yaitu sistem metrik seperti MKS dan CGS, dan sistem non-metrik atau sistem British. Sistem internasional adalah sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai saat ini. Ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. 7 besaran pokok itu ada panjang satuan meter, massa kilogram, waktu second, arus listrik ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya jendela, jumlah zat mol. Besaran pokok tak berdimensi itu sudut datar satuannya radian dan sudut ruang satuannya steradian. Dimensi cara besaran ini tersusun oleh besaran pokok. Guna dimensi untuk menurunkan satuan dari suatu besaran dan untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabarannya, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Setiap suku berdimensi sama. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, tidak menggunakan nama khusus. Yang pertama kecepatan, meter atau detik. Yang kedua luas, meter pangkat 2. Mempunyai nama khusus. Gaya, satuannya Newton, energi satuannya Joule, daya satuannya Watt, frekuensi satuannya Hertz. Besaran turunan dan dimensi. Besaran pokoknya ada luas, rumusnya panjang kali lebar, volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, massa jenis rumusnya massa per volume, kecepatan rumusnya perpindahan per waktu, percepatan rumusnya kecepatan per waktu, gaya rumusnya massa kali percepatan, usaha dan energi rumusnya gaya kali perpindahan, impuls dan momentum rumusnya gaya kali waktu. Seperti yang kita lihat di tabel, satuan besaran turunan seperti massa jenis, kecepatan, gaya, tekanan, usaha energi kalor, daya, dan lain-lain. Lalu faktor penggali dalam satuan internasional itu ada 10 pangkat min 18 atto, 10 pangkat min 15 femto, 10 pangkat min 12 pico, 10 pangkat min 9 nano, 10 pangkat min 6 mikro, 10 pangkat min 3 mili, 10 kubik kilo, 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 9 giga, 10 pangkat 12 tera. Contoh soal yang pertama, tentukan dimensi dan satuan dari satuan internasional untuk besaran turunan berikut. Yang pertanyaan pertama gaya, baru yang kedua berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Untuk mencari gaya kita mengalihkan massa dikali percepatan, yaitu M dikali LT pangkat min 2. Jadi hasilnya MLT pangkat min 2 satuannya kilogram meter second pangkat 2. Yang kedua berat jenis. Berat jenis itu mencarinya berat per volume atau juga bisa gaya per volume.
yaitu MLT pangkat min 2 per LT pangkat 3. Jadi hasilnya MLT pangkat min 2 dikali LT L pangkat min 3 sama dengan ML pangkat min 2 T pangkat min 2, satuannya kilogram meter pangkat min 2. Untuk mencari tekanan, kita membagikan gaya dan luas, yaitu MLT pangkat min 2 per L pangkat 2 sama dengan MLT pangkat min 2, satuannya kilogram meter pangkat 1 second pangkat 1. Usaha mencarinya itu gaya dikali jarak, yaitu MLT pangkat min 2 dikali L sama dengan ML pangkat 2 T pangkat min 2, satuannya kilogram meter pangkat 2 S pangkat min 2. Untuk mencari daya, kita membagikan usaha per waktu, yaitu ML pangkat 2 T per T pangkat min 2 sama dengan ML2T pangkat min 1, satuannya kilogram meter pangkat min 2 second pangkat 1. Buktikan besaran-besaran berikut adalah identik. Energi potensial dan energi kinetik, baru usaha per energi dan kalor. Untuk mencari A, energi potensial sama dengan M kali G kali H, yaitu massa kali gravitasi kali tinggi. Energi kinetik sama dengan setengah MV pangkat 2. Energi kinetik setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Keduanya yaitu energi potensial dan energi kinetik mempunyai dimensi yang sama karena hasilnya sama dan keduanya identik. Untuk pertanyaan usaha energi dan kalornya, usahanya sama dengan ML pangkat 2 T min 2, energinya juga, dan untuk mencari kalornya 0,24 dikali energi yang hasilnya sama dengan usaha dan energi. Jadi ketiganya memiliki dimensi yang sama atau identik. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu vektor. Vektor itu ada skalar dan vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, besaran yang dinyatakan oleh bilangan dan satuan, contohnya waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Besaran skalar tidak tergantung pada sistem koordinat. Dan besaran vektor adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arah, contohnya kecepatan, percepatan, gaya. Vektornya ini tergantung sistem koordinat. Pada penggambaran dan penulisan notasi vektor, itu adalah gambar titik P menuju titik Q. Titik P adalah titik pangkal vektor dan titik Q adalah ujungnya. Dan tanda panah itu arahnya, yaitu dari arah titik P ke titik Q. Panjang PQ adalah besar panjang vektor. Besar vektor A sama dengan A pakai tanda mutlak. Untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan huruf tebal. Dua vektor sama jika arah dan besarnya sama, yaitu A sama dengan B. Dua vektor dinyatakan tidak sama jika besarnya sama, arahnya beda. Itu yang A tidak sama dengan B. Yang kedua besarnya tidak sama dan arahnya sama, yaitu A juga tidak sama dengan B dan besar dan arahnya berbeda. Itu A tidak sama dengan B juga. Operasi matematik vektor. Operasi jumlah dan selisih vektor. Yang pertama, jajaran genjang. Rumusnya R sama dengan A tambah B. Besar vektor R sama dengan R
mutlak sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos. Besar vektor A tambah B sama dengan R mutlak sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos. Besar vektor A dikurang B sama dengan S mutlak sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang A B cos. Contoh vektor A dan B searah, R sama dengan A tambah B. Vektor A dan B berlawanan arah, R sama dengan A dikurang B. Jika vektor A dan B selisih tegak lurus, R-nya sama dengan 0. Untuk selisih, arah vektor dibalik. Yang kedua, segitiga. Ini adalah contohnya, contoh vektor pada segitiga. Dan ini contoh vektor pada poligon atau segi banyak. Uraian. Vektor di uraian atas komponen-komponen atau sumbu X dan sumbu Y. A sama dengan AX kali I tambah AY kali J. B sama dengan, sama seperti rumus A, AX sama dengan A cos sama dengan juga BX sama dengan B cos, AY sama dengan A sin, dan BY sama dengan B sin. Besar vektor A tambah B sama dengan A tambah B mutlak sama dengan R mutlak. Rx sama dengan AX tambah BX, RY sama dengan AY tambah BY. R mutlak sama dengan A tambah B mutlak atau juga sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Arah vektor R terhadap sumbu X positif sama dengan 0 sama dengan Ry per Rx. Selanjutnya perkalian vektor. Perkalian skalar dengan vektor dan perkalian vektor dengan vektor. Untuk perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Perkalian skalar dengan vektor, hasilnya vektor, C sama dengan K dikali A, K-nya itu skalar dan A-nya itu vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Jika K positif, arah C searah dengan A. Jika K-nya negatif, arah C berlawanan dengan A. Ini contohnya, kalau K-nya sama dengan 3 dan K-nya itu positif, arah C-nya searah dengan arah A-nya. Kalau dia K-nya tadi negatif 3, maka sebaliknya. Untuk perkalian vektor dan vektor. Perkalian titik hasilnya itu skalar. A dikali B sama dengan C. C itu skalar. Besar C sama dengan A mutlak dikali B mutlak cos A sama dengan besar vektor A dan B sama dengan besar vektor B. Cosnya itu sudut antara vektor A dan B. Sifat-sifat perkalian titik. Komutatif sama dengan A dikali B sama dengan B kali A. Distributif A dikali B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Jika A dan B saling tegak lurus, A dikali B sama dengan 0. Jika A dan B searah, A dikali B sama dengan A dikali B. Jika A dan B berlawanan arah, A kali B sama dengan min A kali B. Vektor satuan. Dalam koordinat kartesian, arah sumbu X sama dengan
I, arah sumbu B, Y sama dengan J, arah sumbu Z sama dengan K. Sifat-sifat perkalian titik. I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K. I dikali J sama dengan J dikali K sama dengan K dikali I sama dengan 0. Sifat-sifat perkalian silang itu ada I kali I sama dengan J kali J, K dikali K sama dengan 0, I dikali J sama dengan K, J dikali K sama dengan I, K dikali I sama dengan J. Kita ambil satu contoh soalnya. Diketahui koordinat titik A dan B, diketahui titik koordinat A sama dengan 2, min 3, dan 4. Tentukan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Vektor A-nya itu berarti kan 2i dikurang, karena dia min jadinya dikurang 3j baru ditambah 4k. A-nya itu sama dengan A mutlak dan rumusnya itu akar dari 2 dari i kuadrat yaitu 2 pangkat 2 ditambah j kuadrat min 3 kuadrat ditambah k kuadrat yaitu 4 kuadrat sama dengan akar 29. Selanjutnya kita akan membahas bab 3. Beberapa contoh soal yang lain yaitu ada 2 buah vektor yang sama besar dan masing-masing vektor besarnya ialah sebesar 10 Newton. Seperti gambar berikut ini, sudut yang terbentuk antara vektor adalah 60 derajat. Jika sudut yang terbentuknya antara kedua vektor yaitu sekitar 60 derajat, maka kemukakanlah berapa besar atau nilai resultannya. Jadi yang ditanya itu R-nya. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 kali F2 dikali cos alfa. Diketahui kan F1-nya itu 10, kita masukin, F2-nya juga 10. Kita masukin, jadinya akar 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 kali 10, cosnya itu cos 60 derajat. Jadinya hasilnya itu 10 akar 3 Newton. Contoh soal yang kedua. 2 buah vektor yang saling membentuk sudut 67 derajat. Jika resultannya membentuk sudut 37 derajat terhadap vektor keduanya yang besarnya ialah 15 Newton, maka besar vektor yang pertama ialah, jadi yang diketahui itu kan F2 sama dengan 15 Newton. Yang ditanya itu F1-nya. Berdasarkan aturan sinus, rumusnya itu F2 per sin 30 derajat. Karena dia 67 derajat dikurang 37 derajat kan. Sama dengan F1 per sin 37 derajat. Sama dengan R resultan per sin 67 derajat. Jadi 15, F2-nya kan 15 per setengah. Sin 30 derajat itu setengah. Sama dengan yang ditanya F1-nya per 3 per 15. Sama dengan 15 kali 2 sama dengan F1 kali 5 per 3. Jadinya F1 kali 5 per 3 sama dengan 30 sama dengan F1 sama dengan hasilnya itu 18 Newton. Bab 3 yaitu kinematika gerak lurus. Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Perpindahan itu vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu atau tergantung sistem koordinatnya. Panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda itu disebut jarak. Contohnya, benda bergerak dari kota A ke kota B dan kembali lagi ke kota A.
perpindahan pada ini dan dari kota A ke kota B itu memiliki jarak yaitu 5 meter. Yang kedua, kecepatan. Bila benda memerlukan waktu untuk mengalami perpindahan, maka itu disebut kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu rumusnya perpindahan per waktu yang ditentukan. Kelajuan itu adalah bila benda memerlukan waktu untuk menempuh jarak s. Kelajuan rumusnya jarak total yang ditempuh per waktu yang diperlukan, yaitu V sama dengan V sama dengan kelajuan rata-rata, X-nya itu jarak total yang ditempuh, dan T-nya itu waktunya. Yang ketiga, percepatan. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Gerak lurus beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap itu disebut gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dalam percepatan yang tetap atau konstan. Besar percepatan atau A sama dengan besar perubahan percepatan atau delta V per perubahan waktu atau delta T. Percepatan ada dua macam, yaitu percepatan positif A lebih besar dari 0 dan perlambatan itu jika A-nya negatif. A lebih kecil dari 0. Jarak yang ditempuh benda atau S. S sama dengan luas grafis V dikurang T persamaan GLBB, di mana Ft sama dengan kecepatan akhir benda, F0 sama dengan kecepatan awalnya, dan A percepatan benda, S perpindahan benda, T sama dengan waktu. Untuk mencari Ft sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan benda dikali waktu. Untuk mencari perpindahannya sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan benda dikali waktu pangkat 2. Kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan percepatan awal pangkat 2 ditambah 2 dikali percepatan benda dikali perpindahan benda. Gerak vertikal itu ada arah ke bawah, yaitu benda jatuh bebas, dan gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal juga ada arah ke atas, yaitu gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh benda bebas. Gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awalnya. Untuk gerak vertikal ke bawah yaitu gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Dan gerak vertikal ke atas yaitu gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Hal-hal penting dalam gerak vertikal atas yaitu Ft-nya sama dengan 0. Kecepatan pada benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. V saat naik sama dengan Ft sama dengan V0 dikurang gravitasi dikali waktu. V saat turun Ft sama dengan V0 ditambah gravitasi dikali waktu. Untuk mencari lama benda di udara atau total, Ft sama dengan F0 dikurang gravitasi dikali T waktu naiknya. Ada banyak rumus-rumus yang bisa kita gunakan, kita tinggal pilih tergantung soal dari soalnya. Jadi kita mengikuti rumus sesuai dengan soalnya.
Satu contoh dari kinematika gerak yaitu pesawat burung dara airlines berangkat dari kota P menuju kota arah timur selama 30 menit dengan kecepatan konstan atau tetap 200 km per jam. Dari kota Q berlanjut ke kota R yang terletak 53 derajat terhadap arah kota timur ditempuh selama 1 jam dengan kecepatan konstan 100 km per jam. Ini gambarnya. Jadi yang ditanya itu kecepatan rata-ratanya dan kelajuan rata-ratanya. Mencari kecepatan rata-rata itu sama dengan V rata-rata yaitu total perpindahan per waktu. Jadinya 80 akar 5 sama dengan 1,5 jam. 53,3 akar 5 km per jam. Untuk mencari kelajuan rata-rata, jarak total per selang waktunya 10 km ditambah 100 km tambah 100 km per setengah jam ditambah 1 jam. Jadi 100 km per 3/2 jam. Jadinya 200 dikali 2 per 3. 400 per 3 sama dengan 133,3 km per jam. Dinamatika gerak. Dinamatika gerak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebab benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal. Bisa disebabkan karena dorongan dan bisa juga karena tarikan. Hukum 1, 2, dan 3 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda yang diam akan tetap diam dan suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan pada lintasan lurus kecuali jika ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Dari hukum tersebut diperoleh bahwa apabila gerak yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka V sama dengan 0. Hukum 2 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa kelembapannya. Dan bunyi hukum 3 Newton, apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya atau gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Faksi sama dengan min fraksi. Tanda min menunjukkan arah yang berlawanan. Berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Massa suatu benda besarnya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. Berat atau massa itu rumusnya M dikali G. Massa benda dikali gravitasi benda yaitu rumus dari gaya berat. Hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton adalah hukum tarik-menarik gravitasi Newton dalam bidang fisika, berarti gaya tarik untuk saling mendekat satu sama lain, seperti magnet. Percepatan gravitasi dan ketinggian. Percepatan gravitasi suatu objek yang berada pada permukaan laut dikatakan ekuivalen dengan satu gravitasi yang didefinisikan memiliki nilai 9,80665 meter per second kuadrat. Gravitasi rumusnya G dikali M per R kuadrat. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat dan memperlambat gerak suatu benda. Gaya itu contohnya gaya normal, gaya gesek, gaya
sentripetal. Contoh soalnya kita ambil satu ya. Suatu benda atau balok terletak di atas bidang datar yang licin. Balok mengalami gaya tarik F1 sama dengan 5 Newton ke kanan dan gaya F2-nya ke kiri. Jika benda tetap diam, berapa F2-nya? Karena bendanya diam, maka F-nya itu 0. Jadinya F1 dikurang F2 sama dengan 0. F1 itu sama dengan F2. Jadinya kan F1-nya itu 15. Karena F1 sama dengan F2, jadi F2-nya juga 15 Newton. Kita ambil satu contoh soal. Beban M bermassa 5 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat terletak di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat. Sin 37 itu 0,6. Beban mengakhiri gaya F. Mendatar sebesar 2 Newton. Perhatikan gambar berikut, tentukan percepatannya. Yang ditanya itu A. Jadi masukkan nilai dari delta Fx sama dengan M dikali A. 30 dikurang 16 sama dengan 5 kali A. 5A sama dengan 14. A sama dengan 14 per 15. Jadi A-nya itu 2,8 meter per second kuadrat. Bab kelima kita akan membahas hukum Newton. Hukum Newton itu diciptakan oleh Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727, mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Hukum Newton pertama, F sama dengan 0. Hukum Newton kedua, delta F sama dengan M kali A. Hukum Newton 3, fraksi sama dengan min fraksi. F sama dengan M kali A. Macam-macam gaya itu ada gaya interaksi, gaya kontak. Gaya kontak itu ada gaya normal, gaya gesekan kinetik. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika Fk lebih besar dari F, maka benda diam. Jika Fk sama dengan F, benda bergerak. Dan jika Fk lebih kecil dari F, benda bergerak juga. Sifat-sifat gaya gesek. Gaya gesek tergantung sifat permukaan kedua benda gesekan dan berat bendanya. Gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring licin tanpa ada gesekan. Gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Dan sistem katrol. Gaya-gaya yang bekerja pada benda A gaya normal, gaya gesek. Contoh soalnya kita ambil 1. Pada benda B terdapat gaya tegangan tali ke kiri dan F ke kanan, sehingga 50 dikurang T sama dengan 3 dikali A. Dari persamaan I, kita eliminasi untuk mendapatkan nilai A-nya. T-nya sama dengan 7 kali A. 50 dikurang T sama dengan 3A. 50 sama dengan 10A. A sama dengan 5 meter per second. Selanjutnya kita substitusikan nilai ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai T-nya. T sama dengan 7A sama dengan 7 dikali 5 hasil dari A tadi. Jadi hasilnya sama dengan 35 Newton. Kita akan membahas satu soal dari tugas. Jika benda ini diam, carilah besar dan arah gaya geseknya. Jadi yang diketahui itu massa pertamanya itu 5 kg dan massa keduanya itu 4 kg. Untuk sudutnya diketahui 37 derajat. Yang ditanya gaya gesek. Sumbu X sama dengan 0 karena diam. Seperti hukum Newton yang pertama. 50 sin 37 derajat sama dengan gaya gesek dikurang 40 Newton sama dengan 0.
Gaya gesek sama dengan 40 dikurang 50 sin 37 derajat. 40 dikurang 50 dikali sin dari 37 derajat itu 3/5. Jadinya akhir hasil dari gaya gesek itu 10 Newton. Maka gaya gesek pada benda 50 kg adalah 10 Newton arah ke bawah seperti yang diarahkan pada gambar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.